Mengapa identitas itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dan sebenarnya apalagi yang perlu dipelajari dari identitas itu? Kalau kita ingat pelajaran yang beberapa minggu lalu kita buka ya, kadang-kadang kalau kita itu diperkenalkan atau memperkenalkan diri atau kita melihat identitas kita kadang-kadang memperkenalkan diri kita secara eksternal. Kita buka ya yang di Hakim-Hakim 6 ayat 12, kita buka sedikit yang pelajaran yang beberapa minggu lalu. Berapa banyak kalau misalnya kita diperkenalkan gitu, halo gitu, kayak saya kan gitu, halo nama saya Berliana, apa yang kamu kerjakan? Oh saya ibu rumah tangga misalnya begitu kan, atau halo saya guru gitu kan. Jadi kita cenderung untuk selalu memperkenalkan diri kita atau menilai diri kita atau mempunyai identitas, kita mengidentifikasikan diri kita dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Atau bisa juga apa yang telah menjadi masa lalu kita. Misalnya kejadian-kejadian masa lalu kita, misalnya oh saya ini banyak sekali kadang-kadang dibilang ini, oh saya ini a loser gitu, saya ini pecundang, saya ini gitu. Jadi mengidentifikasikan diri dengan kejadian-kejadian yang udah terjadi di masa lalu. Sometimes kadang-kadang kita juga mengidentifikasikan diri kita memeluk jati diri kita seperti apa yang lihat kita apa, orang pendapat-pendapat orang. Oh kalau dia tuh orangnya begini begitu gitu. Kayak tadi kan Mimi kan dibilang, oh orang banyak salah paham mungkin ngelihatnya. Padahal tadi begitu aku dengar Yoel bilang begitu ya, aku kan tadi kan lagi jalan ke belakang. Aku dengar gini, hati yang dari emas. Iya kan, jadi kalau orang misalnya cuma melihat dari opini orang misalnya atau gitu. Terus dia bilang, oh kelihatannya dia begini, dia begitu gitu dari pendapat-pendapat orang gitu kan. Tapi yang Tuhan lihat, si Mimi itu mempunyai hati yang dari emas. Mempunyai hati yang rindu akan Tuhan. Dan yang cinta akan seluruh karakteristik Tuhan, khususnya hal-hal yang mystical. Iya kan? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita ambil contohnya lagi mengenai Gideon. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi Gideon pada saat itu, malaikat begitu datang, Gideon pada saat kejadian kayak gini kita sudah tahu semua ceritanya ya, dia ada di tempat menggiling wine press, lagi menggiling gandum. Itu udah mengerjakan sesuatu di tempat yang salah. Mungkin kita bisa bilang, oh mungkin Gideon strategi gitu, dia ngumpet di situ supaya dia bisa ngambil sisa-sisa sedikit untuk keluarganya. Takutnya kan dirampas sama Midian dan sebagainya gitu ya. Tapi pada saat itu Tuhan bilang pada dia, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Kalau kita lihat di sini, Gideon itu menyamakan dirinya dengan apa? Dengan orang buangan. Gideon itu menyamakan dirinya dengan apa? Dengan yatim piatu ya. Terus dia bilang, tapi jawab kepadanya, Tuanku dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah ini yang contoh daripada kalau kita mengambil jati diri kita dari lingkungan keberadaan kita. Dari keluarga kita, dari suku kita, dari istilahnya, oh aku paling kecil, oh mungkin aku perempuan jadi aku gak bisa buat begini, buat begitu, oh aku udah terlalu berumur, oh aku kemudaan. Ada aja yang kita pakai itu untuk membuat alasan untuk membuat jati diri kita. Contoh dari eksternal, jadi jati diri yang kita pakai sesuai dengan pendapat orang, kejadian masa lalu dan masa kini. Kita cepat aja ya karena ini mengulang doang. Sekarang yang kedua, jati diri kita itu kita bisa kadang-kadang salah menilai diri kita dan kita mengambil jati diri kita, menilai diri kita dari internal identity, yaitu cara kita memandang dan menilai diri kita sendiri. Contohnya kita lihat di Keluaran 4 ayat 10 yaitu Musa. Kita udah kenal Musa ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini tanggapan Musa mengenai diri dia sendiri. Berapa banyak kita pun begitu. Kita melihat diri kita, menilai diri kita secara intern gitu ya. Kenyataannya
Kalau kita lihat di sini, ini kan contoh ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 20 sampai 22. Ini kita lihat, Musa menilai diri dia berat mulut dan berat lidah. Dia tidak cakap, dia bilang kalau bisa ganti aja Tuhan sama yang lain, aku ini gak pandai bicara gitu. Padahal di Kisah Rasul 7 ayat 20 sampai 22, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Jadi dia diasuh di dalam istana ya, seperti anaknya putri Firaun. Artinya apa? Dia menikmati seluruh fasilitas yang didapat oleh seorang pangeran. Dan Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kalau kita lihat di sini ya, Musa ini dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Terus dikatakan apa? Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi itu sebenarnya Musa itu berat lidah, tidak pandai bicara. Atau Musa itu sebenarnya penuh dengan hikmat. Dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kalau kita lihat di sini ya lucu sekali ya, begitu kontradik gitu. Kenyataannya, yang sebenarnya kenyataannya adalah dia satu-satunya orang Israel. Saat itu generasi itu yang berpendidikan cuma Musa. Dan dia dididiknya yang terbaik karena segala pengetahuan dan segala macam sumbernya di Mesir ya. Dan dididik bukan seperti orang biasa, tapi dididik sebagai pangeran. Jadi dia mendapat semua yang terbaik. Dia dipersiapkan untuk memerintah, dipersiapkan untuk memegang suatu negara gitu kan ya. Tapi dia bisa melihat diri dia itu, oh enggak, dia enggak pandai, dia enggak begini, dia enggak begitu gitu. Jadi dari sini gitu kita belajar gitu, berapa banyak kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita pun tanpa sadar memeluk jati diri yang seperti kayak gini. Kalau kita lihat lagi, satu lagi contohnya di Gideon. Oh ya, dan satu-satunya Musa itu yang tidak punya mental budak ya saat itu. Kalau bukan Musa, siapa lagi yang qualify? Tapi Musa gak melihat diri dia qualify. Kita lihat Gideon di Hakim-Hakim tadi 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, yang tadi saya ulang ya, Tuanku jika kau menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar terus dari Mesir dan sekarang membuang kami? Karena Gideon menganggap dirinya adalah orang buangan. Dia menganggap bahwa memang Tuhan itu luar biasa, tapi Tuhan itu udah buang gitu. Jadi segala sesuatu yang dulu yang diceritain bahwa Israel bisa begini dan begitu segala macam itu semua udah tinggal cerita. Kenyataannya sekarang kita udah gak bisa apa-apa, kita ini orang buangan. Gak ada lagi Tuhan yang luar biasa itu yang menyertai kita gitu. Jadi dia melihat diri dia tuh sebagai yatim piatu. Dan kenapa identitas itu penting? Karena Amsal 23 ayat 7 itu mengatakan apa? Seperti apa kita memandang diri kita, demikianlah ia. Kalau kita buka ya. Di Amsal 23 ayat 7. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya. Kayak tadi kan, Musa membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Aku berat lidah, aku tidak pandai. Gideon membuat perhitungan dalam dirinya sendiri kan. Aku ini paling kecil, aku ini gak begini begitu gitu kan. Jadi seperti apa orang memperhitungkan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kenapa identitas itu penting? Karena pada saat kita memperhitungkan diri kita seperti begitu, itu yang sebenarnya tanpa sadar, itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita pikir gini, loh kenapa ya kok hidup aku begini gitu. Kenapa seakan-akan kok janji Tuhan itu gak tercapai buat aku gitu. Kok katanya orang Kristen itu berbeda, tapi kok kehidupan aku gak berbeda. Karena apa? Karena tanpa sadar kita udah membuat box di kepala kita udah membentuk jati diri kita gitu. Kita yang membentuk kita sendiri menjadi seperti itu dengan cara kita menilai diri kita sendiri. Karena itu, dan juga kenapa itu penting identitas? Karena dari kita mengetahui identitas kita, kita mengetahui destiny-nya kita. Destiny itu kalau bahasa Indonesia dibilang apa ya, nasib gitu ya, takdir gitu ya. Nah aku bukain di sini ya, destiny yaitu suatu perjalanan yang telah disiapkan untuk dilewati oleh seseorang. Atau rentetan peristiwa yang dirancang dan disusun di dalam oleh seseorang agar tiba di sasaran yang seharusnya dia capai. Destiny juga adalah suatu tentang tujuan akhir dan perjuangan kita untuk mencapai garis akhir tersebut. Destiny itu bahkan sudah ditetapkan dari kapan? Dari sejak sebelum kita lahir. Contohnya apa? Kita tahu ya Nabi Yeremia yang dibilang bahwa aku telah memanggil kau sejak dari
kandungan. Jadinya tinggal Yeremia itu mencari destiny dia. Salomo itu kan udah ditentuin dari sebelum dia lahir bahwa dia yang akan membangun bait Allah. Karena Daud ingin sekali membangun bait Allah, tapi kan Tuhan gak izinin. Tuhan bilang nanti anakmu. Jadi dengan Salomo tahu jati diri dia sebagai anaknya Daud, dia punya destiny, yaitu apa? Membangun bait Allah. Jadi dengan kita mengetahui identitas kita, kita mengerti destiny kita, dan kita tahu otoritas kita di mana. Apa yang menjadi sphere influence kita, tempat kita punya pengaruh di mana. Oh, Tuhan telah memberikan kepada kita semua otoritas. Yes, betul. Tapi otoritas itu ada sphere influence-nya. Contohnya aja gitu ya. Aku kan punya anak gitu ya. Bibi punya anak. Nah, sekarang kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang ke rumah aku gitu, terus tiba-tiba mau parenting anak aku gitu kan. Itu kira-kira diperbolehkan apa nanti aja ada masalah sama aku gitu kan ya. Gak bisa kan karena otoritas dia gak di situ gitu. Kadang-kadang kita dikasih otoritas di atas suatu wilayah tertentu, kita dikasih otoritas atas suatu generasi tertentu. Jadi dengan kita mengetahui siapa kita, dengan kita mengetahui panggilan kita dalam kehidupan kita, kita tahu kita ini diutus kemana dan otoritas kita ada di situ gitu. Yang sumber ketiga yang sebenarnya harus semua kita ini menuju ke situ adalah kalau tadi eksternal, internal, yang ketiga itu adalah eternal identity. Ini yang identitas yang sesungguhnya. Yang Tuhan lihat siapa kita. Kadang-kadang kita mau tahu kan gitu. Oh kita ini panggilannya apa gitu kan. Kita diciptakan untuk apa gitu kan. Tuhan tuh melihat kita ini siapa gitu. Jadi eternal identitas itu adalah identitas yang mana Tuhan lihat kita sebagai apa. Kita contohin adalah Yesus ya. Kita buka di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah dari surga mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Nah ini contoh dari apa Tuhan katakan kita ini di mata dia. Nih kalau ini kan contohnya Yesus ya. Kalau tadi Gideon kita udah tahu ya pasti bilang hi the mighty man of God gitu kan, the mighty warrior. Dia gak berasa dia pahlawannya gagah berani, tapi di mata Tuhan dia adalah pahlawannya gagah berani. Dan hukum dari kerajaan surga itu berbeda dengan hukum kita. Kalau hukum kita itu kita perlu melakukan segala sesuatu terlebih dahulu. Kalau mau jadi kayak pahlawan, superhero atau segala macam mungkin udah menang perang dulu berkali-kali, dapat medali banyak gitu kan, baru dibilang oh pahlawan gagah berani. Tapi di mata Tuhan hukum kerajaan surga itu terbalik. Di kerajaan surga itu adalah kita sudah ditetapkan terlebih dahulu dari sejak sebelum kita dilahirkan kita ini siapa. Dari identitas itu mengalirlah seluruh keberadaan kita. Jadi Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani bukan karena tindakan dia apa yang dia lakukan, segala sesuatu apa yang dia lakukan untuk menjadi pahlawan gagah berani. Tapi karena Tuhan memanggil dia sebagai pahlawan gagah berani, itu yang memberikan dia kemampuan, memberikan dia kesanggupan, memberikan dia grace untuk bisa melangkah menjadi pahlawan yang gagah berani, menjadi pembebas bagi Israel. Karena nama dia kan warrior, pembebas bagi Israel. Jadi Tuhan yang memberi kemampuan dan kesanggupan di dalam itu. Karena itu penting sekali kita mengetahui identitas kita. Kita lihat lagi ya, pada saat kita ada dua hal gitu ya. Dua hal yang penting yaitu kita mengetahui identitas Tuhan dan kita mengetahui identitas kita. Di Matius 16 ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada saat Petrus mengetahui Yesus adalah anak Allah yang hidup, pada saat dia mengetahui identitas Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Lalu di bawahnya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dari ayat firman ini ya, pada saat kita mengetahui identitas Tuhan, kerajaan surga itu turun datang kepada kita. Karena itu kan dia bilang, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Jadi pada saat dia mengetahui nama Allahnya, begitu mengetahui identitas Allah, kita mengetahui identitas kita. Kingdom kerajaan itu datang kepada kita. Kita mengajak teman-teman ya, seperti yang kemarin beberapa minggu yang lalu gitu. Kita cari tahu, kita buka nama-nama identitas Tuhan. Nama-nama dia siapa. Dia itu Jehovah Rafa, dia itu Allah penyembuh, dia itu Jehovah Jireh. Jadi kita belajarin itu untuk apa? Pada saat kita tahu nama dia, itu kita tuh datang kepada kerajaan dia gitu. Dan itu akan membawa, efeknya akan membawa
kerajaan Tuhan itu datang kepada kita juga gitu. Jadi maka itu kenapa identitas itu begitu sangat-sangat penting. Dengan kita mengetahui gitu pentingnya identitas. Kadang-kadang tanpa sadar kita itu menyamakan diri kita atau kita mengidentifikasikan diri kita dengan nama yang di bawah daripada apa nama yang Tuhan terapkan dalam kehidupan kita. Rintangannya, halangannya, kadang-kadang kita tanpa sadar gitu. Kadang memang kita tahu gitu, kita punya high value misalnya, oh Tuhan katakan bahwa kita nih seperti ini gitu. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, kita itu menempatkan diri kita itu di bawah daripada apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita gitu. Mungkin Tuhan bilangnya istilahnya, oh kamu ini kayak tadi Gideon kan, oh pahlawan yang gak berani. Tapi dia tetap dirinya, oh kagak, aku gak begitu gitu. Jadi aku ngajak teman-teman ya, kita sama-sama belajar di sini ya, kita sama-sama bertumbuh gitu kan ya. Pada saat kita ditantang gitu. Karena apa? Karena begitu pentingnya identitas. Karena itu kalau kita lihat, setiap kali tes atau tantangan itu pasti yang diuji identitas duluan. Kalau kita lihat Yesus ya, pas pertama kali dia dibawa, turun dan segala macamnya yang diuji apa? Identitasnya kan ya. Kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah gitu kan. Selalu semua dibawanya ke situ, karakter Allah, anak Allah, semua identitas kita. Kalau engkau anak Allah, terus juga dibilang kalau sama Hawa kan, oh semua boleh dimakan kan ya gitu. Kecuali ini, itu artinya apa? Oh Tuhan itu menyembunyikan sesuatu sama kamu ya. Tuhan bilang istilahnya Tuhan tuh sayang sama kamu padahal kagak loh. Dia itu lagi ngadalin kamu gitu. Jadi yang diuji bolak-balik itu selalu mengenai identitas kita gitu. Karena itu jangan izinkan apapun juga keadaan peristiwa, apapun juga dalam kehidupan kita itu memberikan nama lain ke dalam kehidupan kita selain nama yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti misalnya Naomi gitu ya. Naomi ada dalam masanya itu pas lagi masa kelaparan. Pada saat itu dia pergi dengan penuh yaitu dengan suaminya, dengan anaknya gitu kan. Tapi dia pulang dengan kosong inti gitu kan. Nah pas lagi dengan kosong, istilahnya suaminya meninggal, anak laki-lakinya meninggal 2 kan. Mantunya 1 udah kembali, cuma tinggal Ruth dong yang ikut sama dia. Waktu dia kembali, mereka sambut lagi kan, oh Naomi, Naomi gitu kan. Terus dia bilang, oh jangan panggil aku Naomi. Tapi panggil aku Mara. Mara itu artinya apa? Kepahitan. Kenapa? Naomi itu mengidentifikasikan diri dia dengan kesakitan, dengan pain yang diderita gitu. Berapa banyak kita tanpa sadar, kita melakukan seperti kayak gitu. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan kesakitan yang kita alami. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan, oh saya ini bodoh. Mungkin di keluarga misalnya dibilang gitu, itu yang satu itu anak bodoh gitu. Kadang-kadang suka orang tertentu gitu ya, suku tertentu misalnya kayak Chinese kadang suka dibilang kan, ini anak bodoh nih gitu. Senang banget kan dibilang gitu kan ya. Jadi tanpa sadar kita udah kasih identitas ini anak bodoh gitu. Kalau yang ini begini, ini kamsi misalnya tukang gugupan dia. Terus jadi kita tanpa sadar kita memberikan identitas kepada orang-orang di sekitar dan dalam kehidupan kita gitu. Mari kita berhati-hati untuk hal itu gitu ya. Karena apa yang kita terima, kita pikir itu akan jadi dalam kehidupan kita. Lalu kita balik lagi identitas surgawi. Nah sekarang kalau misalnya kita tahu ya, oh sekarang ada 3 sumber dari identitas. Dari eksternal, dari internal, dari kita menilai diri sendiri. Oh terus satu lagi dari cara Tuhan menilai kita. Bagaimana kita mendapat identitas yang eternal itu gitu. Kita bisa bilang kan, oh aku mau tahu tentang identitas gitu. Berapa banyak orang bilang ini, aku mau tahu tentang panggilan aku mau tahu tentang siapa jati diri aku gitu. Dari mana kita bisa tahu identitas kita gitu. Identitas kita seperti yang pelajaran 2 minggu lalu ya. Didapat dari beberapa sumber ya. 1, kalau nama, kita punya nama, pasti ada nama depan dan nama belakang. Nama belakang adalah nama keluarga gitu ya. Di dalam kerajaan surga kita juga punya nama belakang, yaitu yang menentukan kita dari keluarga mana. Kita dari keluarga kerajaan surga kah atau kita dari keluarga kerajaan satunya lagi. Jadi nama belakang itu kayak aku misalnya Berliana Wiharjo nama keluarga. Nama belakang itu kita dapat secara umum. Kita bisa lihat itu semua, kita sama-sama tahu, kita udah baca Alkitab dari sejak kita kecil udah berapa tahun gitu ya. Di Alkitab itu ada dituliskan istilahnya, kita ini adalah anak laki-laki dan anak-anak perempuan, misalnya gitu kan. Kita ini pewaris kerajaan Allah, inti gitu ya. Kita ini apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus gitu ya. Nah itu semua adalah secara general, bahwa kita ini semua begitu. Tapi ada lagi yang namanya identitas secara khusus, yaitu
yang setiap dari orang unik seperti Salomo. Dia dipanggil untuk apa? Untuk membangun bait Allah misalnya gitu kan. Gideon, the mighty warrior. Musa, pembebas Israel. Jadi itu ada nama-nama depannya, panggilannya, callingnya gitu. Nah nama depan ini kita dapat dari mana? Biasanya nama-nama depan kayak gini kita dapat dari prophetic word. Kalau kita dapat nubuatan. Karena nubuatan prophetic itu adalah apa? Isi hati Tuhan sendiri gitu. Jadi kita tahu dari pikiran dia, dari hati dia. Jadi kita tuh boleh dibilang kayaknya kita dengar-dengaran tuh, kita tangkap apa yang menjadi isi hati dia dan menjadi pikiran dia. Kita tanya Tuhan, menurut engkau, menurut matamu dan pada saat engkau mendesain dia Tuhan pada waktu dia dalam kandungan, bahkan sebelum dalam kandungan. Pada waktu saat engkau mendesain dia, apa yang menjadi impianmu Tuhan bagi dia? Cita-citamu apa bagi dia? Kita orang tua semua punya cita-cita untuk anak kan ya. Aku nanti anak ini gede jadi dokter ini, jadi insinyur ini, jadi apa gitu. Nah, Bapak yang baik dia juga begitu. Dia punya cita-cita untuk setiap dari kita. Dan firman Tuhan bilang, pikiran dia mengenai kita yang baik itu sebanyak pasir di lautan. Bisa bayangin berapa banyak itu ya cita-cita dia. Tapi luar biasanya adalah kalau mungkin kita gitu sebagai orang tua di bumi, kita berusaha semaksimal kita dengan fasilitas yang ada, kita mau bantu anak kita untuk begini begitu untuk jadi ya. Kalau Bapak di surga karena kemampuan dia lebih luar biasa. Jadi pada saat dia punya pikiran, oh anakku mau jadi kayak gini. Pada saat dia berkata, dia ciptakan ini. Pada saat yang sama, resonansi dari suaranya itu membentuk dan menjadikan sesuatu. Jadi sudah diperlengkapi. Jadi pada saat sebelum lahir, setiap dari kita ini sudah di dalamnya udah ada perlengkapannya untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Segala karunia-Nya, segala kemampuan grace-nya, ability-nya, kesanggupannya, apapun juga udah diperlengkapi di situ. Karena dia juga alfa dan omega, dia udah lihat dari begitu anakku lahir di sini, nanti di masa hidupnya sini, sampai nanti di sana, apa yang akan dia alami karena dia alfa dan omega, dan dia di luar waktu, dia bisa lihat semua. Jadi oh nanti anakku ini ya, kira-kira di tengah perjalanan ini dia akan mengalami ini nih gitu. Karena dia akan mengalami ini, dia nih mungkin perlu ketekunan gitu. Dia perlu media karunia ini. Jadi dari sejak dia lahir itu udah dipersiapin gitu. Untuk anak ini bisa jadi karena dia bapak yang baik gitu ya. Nah jadi pada saat profetik itu mengungkapkan, kita cuman menceritakan dan kita cuman memberitahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dan desain dia awal. Mula-mula. Jadi kita bisa dapat identitas dari prophetic word ya. Bisa dapat dari mana lagi? Tuhan itu menaruh desire dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita kepengen gini kan. Kalau aku nih, hatiku nih ya kayak misalnya Rama. Hatiku nih terbebannya sama yang broken people gitu. Ya kan, hatiku ini kok kalau lihat mereka hatiku ini istilahnya hancur gitu. Kenapa? Karena kalau di sini kan udah praktek sama-sama ya profetik ya. Kalau kayak kemarin kan kayak Rama gitu ya. Callingnya adalah apa? Bapak bagi orang-orang yang tidak berbapak gitu kan. Bapak bagi orang-orang yang broken. Dan akan banyak orang-orang broken yang datang. Tapi sebelum Rama dengar profetik ini, apakah dia nggak tahu? Dia udah tahu. Jadi begitu saat diucapin bukan sesuatu yang baru. Tapi itu udah resonate dalam hati dia, udah bergema. Kenapa? Karena dia punya hati dan desire dalam kehidupannya adalah untuk orang-orang seperti ini gitu. Karena itu walaupun tanpa dikasih prophetic word aja, coba kita lihat. Kan dari setiap firman yang dibawa kan, dari setiap ayat-ayat firman yang dibuka, arahnya ke situ semua gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa tahu panggilan kita ini apa, yang khusus, identifikasi yang khusus kita apa, dari itu, desire apa, keinginan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kayak aku kan, aku punya hati untuk orang-orang yang profetik, insight gitu kan, untuk para pendoa syafaat, intinya gitu kan, untuk ngajarin mereka gimana cara dengar suara Tuhan, ngajarin mereka untuk bernubuat, ngajarin mereka untuk cara menguji. Karena ternyata panggilan aku larinya di situ kan, ada di situ gitu. Jadi kita bisa uji dari situ. Atau kadang-kadang dari apa? Dari vision gitu kan, kita dapat penglihatan sendiri gitu. Kita dapat mimpi misalnya, mimpi malam kah, mimpi tengah hari bolong gitu kan. Dari situ kita juga tahu gitu kan istilahnya, oh
ternyata panggilannya aku arahnya ke sini nih gitu. Aku suka dikasih lihat begini dan segala macam gitu. Atau perjumpaan dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sering mengalami gitu ya. Pas lagi kita berdoa gitu tiba-tiba berasa istilahnya hadirat Tuhan kencang sekali gitu. Terus kita tiba-tiba berasa istilahnya Tuhan ngomong sama kita dalam kehidupan kita gitu kan. Kita bertemu sama dia muka dengan muka, kita bisa merasakan hadirat dia. Jadi kita bisa tahu juga identifikasi khusus kita dari situ. Nanti ke depan-depannya kita akan latihan itu terus ya, yang mengenai prophetic word sama dream dan segala macam. Cuman hari ini lagi saya mau tegaskan sekali lagi yang gampang kita lihat saja. Nanti kalau dibawain sekali lagi, aku rencananya akan membuka prophetic word dan kita akan buka sama-sama, kita proses sama-sama. Bagaimana cara kita membedah prophetic word dan kita melihat di dalamnya identitas bagaimana caranya. Tapi itu nanti ya, yang ketiga, part ketiga. Kalau yang sekarang, kemarin kan aku sempat bilang sama teman-teman ya, coba cari di Alkitab yang di dalam dia kita ini siapa. Terus mulai kita renungin gitu kan, kita meditasiin. Sekarang aku kasih contoh ya, kita lihat misalnya Yohanes 1 ayat 13. Ayat ini kan dibilang ayat yang mendukung, yang mengenai mengatakan bahwa kita ini anak Allah. We are children born not from of natural. Bisa dibuka ya? Nah ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita ya, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Satu lagi aja ya, Roma 8 ayat 16-17. Ini identitas secara umum ya, kalau kita bilang, oh kamu anak-anak Allah gitu, anak laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa gitu? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita terusin aja sama-sama gitu ya. Nah, kalau kita sekarang secara umum kita tahu identitas kita. Semua kalau ditanya gitu. Kamu siapa? Aku anak Allah. Gitu kan ya. Ayat firman juga bilang gitu, kita anak Allah. Setelah kita tahu kita anak Allah, langkah selanjutnya adalah apa? Bagaimana cara kita memeluk jati diri ini gitu. Karena kebanyakan kita itu bukan kita nggak mengerti banyak firman. Kita kayaknya udah terlalu, orang Indonesia ini kayaknya udah terlalu banyak firman gitu ya. Dari mana-mana gitu, kita kayaknya udah tahu semua gitu. Cuma permasalahannya adalah seberapa banyak yang kita tahu dan yang kita terapkan. Seberapa banyak yang kita tahu, terus kita mengerti gitu dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seperti contohnya yang gampang gini, kita anak-anak Allah. Lalu apa dampaknya kita sebagai anak Allah dalam kehidupan kita? Apa yang membuat perbedaan anak Allah dengan bukan anak Allah? Apa bedanya? Apakah cuman julukan, cuman title, anak Allah? Tapi kok anak Allah dan tidak anak Allah? Gak ada bedanya. Jadi kayak seperti Gideon gitu. Gak rasa, memang dulu begitu memang luar biasa Israel. Tapi sekarang kan kita udah dibuang, gak ada apa-apanya lagi. Nah sekarang kita ini yang anak-anak Allah. Anak Allah. Terus dibilang apa? Ahli waris. Dampaknya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Dampaknya apa dalam persoalan dan problem dalam kehidupan kita? Dampaknya apa untuk masa depan kita? Karena kita terlalu cepat kalau baca Alkitab gitu ya. Terus kita selalu bilang, oh ya tahu, aku anak Allah. Terus, berapa banyak yang anak-anak Allah yang dia berasa dia anak Allah atau enggak anak Allah kayaknya enggak ada bedanya gitu. Dia cuma taunya, gue anak Allah. Ada bedanya? Enggak. Pernah dengar suara Bapak? Enggak. Pernah ngerasain ini? Enggak. Tahu apa manfaatnya gini? Kalau aku aja jadi anak bapakku gitu misalnya, anakku jadi anak bapaknya aja. Dampaknya banyak loh. Semua yang bapaknya punya, fasilitas yang di rumah bapaknya punya, anak tuh boleh loh. Kalau misalnya tukang karpet masuk dalam rumah nggak boleh loh buka kulkas, ngambil makanan, masuk dalam kamar gitu kan. Tapi anak begitu datang dia langsung kucuk-kucuk buka kulkas, ngambil ini, ngambil gitu, masuk kamar. Gelepak sini, gelepak sono, dia boleh loh.
Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat gini, nah sekarang kan dibilang kan, ahli waris. Berapa banyak kita lihat dalam Alkitab janji-janji Tuhan. Alkitab tuh kayaknya isinya segitu banyak tuh, mungkin berapa puluh persen tuh adalah janji Tuhan gitu ya. Tapi berapa banyak janji Tuhan itu yang tergenapi dalam kehidupan kita. Atau kadang-kadang kita pikir gini, ini kok janji Tuhan kok nggak tercapai, nggak ada manfaatnya buat aku gitu istilahnya. Cuman kayaknya aku apalin doang janji, tinggal janji. Tapi kok aku nggak ngerasain. Mungkin si itu ngerasain dan mungkin si ini ngerasain. Atau jangan-jangan itu kok orang yang hidupnya lebih berantakan dari aku. Atau misalnya itu orang kok nggak kenal Tuhan. Kok hidup dia lebih enak ya. Kok janji Tuhan seakan-akan buat dia terpenuhi, kok aku enggak gitu. Kenapa kayak begitu gitu. Berapa banyak itu pertanyaan timbul gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah, balik lagi, kita terlalu cepat untuk asal tahu gitu. Tapi kita tidak belajar bagaimana untuk membaca firman Tuhan dengan kacamatanya dia. Jadi sekarang kita lihat ya, janji Tuhan. Bagaimana cara kita kalau kita baca Alkitab? Mulai dari sekarang aku ajak teman-teman ya, pada saat teman-teman baca firman Tuhan. Begitu saat ada janji Tuhan gitu kan. Kita lihat ada 3 macam tipe janji Tuhan. Kita kategoriin. Kita belajar saat ini ya. Janji Tuhan satu adalah apa? Satu, janji Tuhan yang mutlak. Absolut. Itu sovereign. Jadi tanpa kita lakukan sesuatu pun itu terjadi. Yang membuat inisiatif adalah Tuhan sendiri. Dan kita tidak bisa membuat ini menjadi tergenapi atau segala macam, gak bisa. Karena di luar kemampuan kita untuk bisa menggenapi itu. Contohnya apa? Kalau kita baca di Alkitab. Kalau kita mungkin pakai cerita lebih gampang gitu ya. Kayak Abraham gitu ya. Dibilang bahwa engkau akan mempunyai anak gitu kan. Pada usia tua gitu ya. Itu janji Tuhan yang absolut buat dia. Dia nggak bisa mengerjakan apapun yang lain untuk membuat itu tergenapi. Walaupun janji Tuhan yang absolut membutuhkan kerjasama kita juga ya. Yaitu apa? Kita align, memposisikan diri kita dengan janji dia. Seperti contohnya kalau Abraham apa? Berarti dia dengan Sarah harus tetap melakukan hubungan suami istri gitu kan ya. Supaya terjadi, karena nggak mungkin tiba-tiba kok lahir begitu aja gitu. Jadi dia bekerja sama. Tapi yang membuat inisiatif untuk itu terjadi adalah Tuhan. Pada saat kita salah membaca janji Tuhan dan kita pikir istilahnya kita perlu inisiatif kita, nanti jadinya kayak gitu yang Abraham itu kan. Jadi dengan Hagar, dengan segala macam kayak begitu kan ya, gitu. Nah, janji Tuhan yang absolut. Janji Tuhan satunya lagi, janji Tuhan yang absolut kita bisa lihat di Yakub. Contohnya yang gampang juga. Di Kejadian 28 ayat 15b. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi ini absolut janjinya, dia bilang katanya, aku akan tetap menyertai engkau sampai tergenapi semua itu yang aku lakukan. Jadi itu janji yang mutlak. Janji perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang mutlak. Nah lalu kita lihat contoh janji yang lain. Yaitu janji yang kalau kita lihat yang kondisional atau bersyarat. Contohnya apa? Kalau kita baca Alkitab, kalau ada kata jika atau if. Itu artinya janji itu tidak akan pernah tergenapi kalau kita tidak memulai sesuatu inisiatif untuk melangkah ke arah situ. Jadi begitu kita mengambil action, kita mengambil langkah yang sesuai dengan seharusnya kita ambil, the obedience, ketaatan kita yang diperlukan untuk melakukan tindakan itu tergenapi. Tapi kalau enggak, itu enggak akan pernah tergenapi janji itu. Dan kita bingung, kita semua baca Alkitab seakan-akan semua janji itu yes dan amin gitu kan. Kita tinggal tungguin semua gitu. Padahal ternyata begitu kita ketemu janji yang bersyarat, yang if itu, atau yang merupakan perintah atau yang prinsipal, itu tidak dengan sendirinya terjadi. Tuhan itu mengajak kita bekerja sama dia
untuk berpartner, untuk menjadikan sesuatu ini menjadi ada. Contohnya kalau kita lihat kondisional ya, Yohanes 15 ayat 7. Nah, ini ayat ini gak sering dipakai. Bilangnya apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu ada kata apa di depan? Jikalau, if. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita cuma ngambil lagi nih, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita lupa di depannya ada jikalau. Jadi kalau jikalaunya kita nggak ngambil action, tindakan, menyesuaikan diri, menselaraskan diri dengan jikalaunya, pada saat kita minta, terus kita nggak menerima, terus kita bilang Tuhan itu nggak adil. Aku udah berdoa, puasa siang dan malam. Aku tuh udah buat begini, aku udah buat begitu. Terus aku udah tungguin janji sampai lebaran-lebaran kodok gitu. Kok gak tergenapi? Kenapa? Karena kita lupa ada jikalaunya. Bahkan keselamatan kita aja juga ada if-nya loh. Karena dia bilang apa? Dengan hati percaya dan mulut mengaku. Jadi kalau kita gak lakuin kayak gitu, kita gak memulai inisiatif dengan hati percaya dan mulut kita mengaku, tidak terjadi dengan otomatis kan ya artinya ya. Lalu kita lihat contoh yang perintah. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji yang perintah. Tapi kalau kita nggak tahu ini perintahnya ada, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita cuma pegangin terus gitu. Yes, semuanya itu akan ditambahkan kepadaku. Kira-kira akan banyak yang kecewa enggak gitu. Kenapa kok ini nggak terjadi gitu? Karena ini membutuhkan kerjasama. Jadi seberapa kita follow through, seberapa kita mengikuti itu, sebegitu breakthrough yang kita dapati. Jadi Tuhan itu memberikan kebebasan sama kita gitu. Seberapa besar breakthrough yang kita mau. Seberapa cepat perjalanannya yang kita mau. Itu dia kasih kebebasan sama kita gitu. Untuk kita tentuin sendiri kecepatan kita. Kita mau seberapa cepat, kita mau lebih cepat gitu ya. Kita lakukannya lebih cepat gitu intinya gitu. Karena berdasarkan janjinya dia itu gitu ya. Lalu satu lagi janji yaitu prinsipal. Nah ini prinsipal ini yang banyak sekali yang membuat orang kadang-kadang salah paham gitu. Kenapa dia kok hidupnya begitu, tapi kok dia dapat ya gitu loh. Aku kok enggak nih gitu. Kenapa dia kayaknya dia hidupnya kacau balau tuh. Dia bahkan belum kenal Tuhan, tapi kenapa dia nikmatin itu? Karena ada janji dalam firman Tuhan yang bentuknya adalah suatu prinsip, itu suatu hukum. Kalau kamu lakukan kamu dapat, kalau kamu nggak lakukan kamu nggak dapat itu. Kita lihat contohnya. Kita lihat di prinsipal itu ada di Amsal 19 ayat 17. Ini contoh salah satunya aja ya, kita nggak cukup untuk bahas semua. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, ia akan membalas perbuatannya itu. Jadi karena ini prinsip kan, jadi kalau kita belas kasihan kepada orang lemah, mau kita lagi hidupnya lagi puasa 10 hari kah, nggak puasa kah, kita lagi hidupnya doa nggak doa kah, bener nggak bener kah misalnya gitu kan. Kalau kita lakuin suatu prinsip kayak gini kita akan mendapat hasil karena ini suatu prinsip. Contoh di Alkitab kita lihat itu kan pas lagi zaman Petrus itu. Siapa ya, Nikodemus atau siapa namanya tuh. Siapa sih yang tentara itu yang pada saat Petrus tiba-tiba turun dari langit terbuka terus turun yang dibilang Petrus, Cornelius ya. Ya, Cornelius ya. Yang dibilang makan semua ini, dia bilang Tuhan aku gak mau makan. Ternyata apa? Tuhan mau suruh dia pergi ke orang di luar bangsa Israel. Kenapa? Kenapa Cornelius itu mendapat lawatan Tuhan? Karena pada saat itu kan dibilang kan sebenarnya kan cuman orang Yahudi aja. Kenapa? Karena dibilang apa? Sedekahnya sampai ke hadapan Tuhan.
Ya kan? Karena dia melakukan prinsip ini gitu. Jadi walaupun dia bukan anak Tuhan saat itu, tapi karena dia melakukan prinsip, dia mendapat hasilnya. Jadi kadang-kadang prinsip itu sama aja seperti misalnya kita hukum gravitasi. Kita ngerti nggak ngerti ada hukum gravitasi itu terjadi. Jadi jangan dibilang gini, aku nggak tahu, aku orang desa nggak sekolah, aku nggak ngerti hukum gravitasi. Nggak apa-apa, nggak ngerti namanya, nggak ngerti rumusnya, tapi coba jalan melangkah keluar dari jendela, pasti jatuh juga. Walaupun nggak ngerti. Nah, yang namanya prinsip dalam firman Tuhan, ngerti nggak ngerti akan terjadi. Jadi kalau misalnya firman Tuhan bilang katanya umatku binasa karena kurang pengetahuan, itu kayak gitu kan ya. Sebenarnya itu artinya luas gitu. Jadi banyak sekali kadang-kadang hal dalam kehidupan kita, intinya kita tidak menikmati yang seharusnya kita nikmati karena kita tidak tahu prinsip-prinsip kayak gini gitu. Kita nggak pelajarin, kita dengan secepatnya aja gitu, semua kita baca dan kita lewatin. Oh ya tahu gitu. Padahal ya, pada saat kita tahu nilai high value yang kita ketahui, sama yang udah jadi belief system dalam kehidupan kita itu tuh berbeda sekali gitu. Kita mungkin tahu dalam kapasitas kita tahu gitu. Tapi kita itu belum menjadi daging dan kita belum jalani dalam kehidupan kita. Nah sekarang kalau misalnya kita udah tahu semua anak Allah dapatnya begini-begini misalnya. Oh ahli waris, janji Tuhan banyak banget tentang ahli waris. Seperti dibilang, kita dibilang satu lagi, duta besar. Ya kan, gampang banget. Aku duta besar kerajaan surga, anak kecil aja. Sekolah minggu juga bilang gitu, aku duta besar kerajaan surga. Lalu artinya apa sebagai duta besar kerajaan surga? Efek dampaknya kepada lingkungan kita itu apa? Efek dampak dalam kehidupan kita apa? Duta besar itu adalah seseorang yang membawa menjadi perwakilan dari suatu negara atau kerajaan atau raja yang dia wakili loh. Apapun yang dia negosiasikan, apapun yang dia ngomongkan itu punya hukumnya, legal stand-nya gitu. Nah kalau kita bilang kita ini duta kerajaan Tuhan gitu, kerajaan lah terus dampaknya apa gitu. Yang kita ngomongin ada nggak yang ada dampak dan efeknya gitu. Ada nggak? Terus cara kita melihat diri kita, membawa diri kita bagaimana kalau kita ini duta besar gitu. Nah jadi itu yang aku minta teman-teman ya istilahnya. Sampai yang nanti yang part ketiga sampai di sini. Coba mulai kita buka lagi Alkitab kita gitu. Kita lihat yang simple-simple. Kebanyakan dari kita senangnya udah jelimet-jelimet gitu kan ya. Tapi coba kita praktekin hal yang kecil-kecil dulu yang simple aja. Yang sebaris, yang apa yang cuma dibilang anak Allah misalnya. Oh ahli waris, apa itu ahli waris? Apa sih yang aku warisin? Masa kok dibilang ahli waris gak penasaran? Warisannya apa ya? Kalau aku dibilang gitu, kamu diwarisin sesuatu loh. Loh, aku pasti nyari tahu loh. Yang diwarisin apa ya? Aku mau tuh gitu kan. Bagaimana caranya aku bisa dapat? Tuh, tapi kita dibilangin kita ahli waris, kita anteng-anteng semua gitu ya. Kita nggak tahu apa yang kita diwarisin itu gitu. Jadi menunggu sampai part 3, PR-nya kalau diterima, tolong buka cari di dalam dia. Renungin satu-satu ayat ini. Efek dampaknya buat aku apa ya? Ini yang bisa mentransform kehidupan aku dan kehidupan sekitar aku itu apa gitu. Kita buat jalan yang baru, stronghold yang baru dalam otak kita gitu. Kita buat bentuk cara berpikir yang baru. Dan kita pakai itu setiap hari kita meditasikan, kita selaraskan apa saja yang kira-kira nanti kalau kita baca rame-rame di firman Tuhan, kita lihat, oh ternyata gak begitu ya, salah ya, kita buang. Kita mulai pilah-pilah gitu. Kalau yang gak sesuai dengan kategori apa kata Tuhan mengenai kita, mari kita singkirkan itu gitu. Dan kita mulai bentuk pola berpikir baru. Aku Tuhan bilang begini. Dan begitu Tuhan bilang begini, Tuhan bukakan untuk aku Tuhan. Apa lagi yang kau katakan mengenai aku? Apa yang membuat kebohongan-kebohongan apa yang selama ini aku percayai mengenai diri aku. Sehingga kok gambar citramu itu gak terjadi dalam kehidupan aku Tuhan. Harusnya kan kita segambar dan serupa. Kebohongan apa ya Tuhan yang tanpa sadar aku percayai sehingga loh kok harusnya aku di sini sekarang kok ternyata aku masih di sini. Taunya dari mana ya? Dari cara kita berbicara.
Perkataan yang keluar dari mulut kita bisa nilai itu. Cara kita berpikir kita bisa nilai itu gitu. Jadi kita bisa nilai kita sebenarnya sampai di mana posisinya. Kita bisa bilang, oh kita begini, kita begitu, kita begini. Di atas ini ya, high value ya. Tapi yang sebenarnya menjadi core value, menjadi yang sebenarnya kita itu di mana dasarnya adalah dari kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita bergaul, dari cara kita berbicara, cara kita melihat masalah kita gitu. Kita lihat dari situ. Begitu kita bisa melihat itu, kita mulai selaraskan lagi. Kita ambil kesepakatan kita selaraskan lagi dengan yang seharusnya kita gimana. Ya, ini karena ini prosesnya transformasi, pasti nggak mungkin sekali jadi gitu kan ya. Tapi kita mulai ambil langkah, seperti tadi kan, janji Tuhan gak akan kita dapati kalau sebagian itu yang komen dan perintah kalau kita sendiri tidak mengambil langkah untuk memulai itu. Seberapa besar breakthrough dalam kehidupan kita, itu tergantung dari seberapa cepat ketaatan kita untuk melangkah seperti itu. Dan seberapa kita mau taat untuk melakukan itu. Sampai di sini, ya kita berdoa ya. Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang ditabur firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Bapa, aku berdoa Tuhan, Engkau yang berbicara kepada para teman-temanku ini pada waktu malam. Engkau berbicara kepada mereka Tuhan. Dan beri telinga pada mereka, telinga seorang murid yang mendengar Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hati yang lembut Tuhan, terima kasih untuk hati yang takut akan Engkau. Bapa, Kau kumpulkan kembali kami di tempat untuk belajar bersama-sama Tuhan dan mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa, aku berkati seluruh yang hadir. Terima kasih Bapa, dengan kelembutan hati, dengan roh hikmat dan wahyu, dengan pengertian daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah sendiri yang memperkenalkan dirimu kepada mereka satu persatu Tuhan. Aku berdoa dan aku mengucap syukur. Amin.